mencetus kegiatan ini, yaitu kegiatan perdiksi, di mana kegiatan perdiksi ini adalah kegiatan yang menggerakkan Bapak dan Ibu guru, khususnya pendidik siswa Kristen yang ada di Provinsi Sumatera Utara secara umum dan secara khusus di wilayah Kabupaten Nias ini, Bapak Ketua telah menggagas dan sehingga hari ini kita boleh bersama-sama. Nah, jadi perlu juga kami sampaikan kepada Pak Ketua bahwa saya selaku Martinus Sura memang sudah menjadi bagian daripada pengurusan provinsi di beberapa bulan yang lalu. SK-nya sudah keluar, saya di bagian bidang organisasi dan kaderisasi. Saya anggota di situ, Pak. Mungkin Bapak tahu nama saya di situ Martinus Sura. Nah, kedua, saya juga secara pribadi juga minta maaf dulu sebelumnya ini saya sampaikan beberapa hal untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan Pak Ketua bahwa kegiatan dalam kepemilihan kepengurusan di wilayah Kabupaten Nias ini kemarin itu saya tidak bisa menindaklanjuti karena saya juga sudah terpanggil di kegiatan PPG itu kemarin dan sehingga saya terlalu sibuk sekali untuk menindaklanjuti. Bukan berarti saya tidak mengindahkan dan menelantarkan teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan ini kita bersyukur oleh karena hari ini ada pertemuan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan hari ini boleh bisa nanti terbentuk kepengurusan kegiatan perdiksi atau kegiatan pendidik peserta pendidik siswa Kristen Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Nias ini. Harapan saya nanti dalam kepengurusan ini semua teman-teman terlibat di dalam hal ini dan walaupun nanti saya pun secara pribadi sudah terpanggil dalam kegiatan PPG ini dan saya selalu mensupport dan bahkan selalu mendukung. Bahkan kalau bisa nanti selalu menemani teman-teman apabila nanti sudah terpilih kepengurusan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan audiensi di Dinas Pendidikan, di DPR, bahkan nanti kepada Bupati Nias untuk bersama-sama nanti melaksanakan kegiatan untuk meminta bagaimana supaya nanti Bapak Ibu bisa terpanggil nanti dalam kegiatan PPG ini. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan ini dan mengikuti arahan yang disampaikan oleh Bapak Ketua nanti yang dari provinsi. Mari kita mengikuti dengan baik dan kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi perdiksi ini. Jadi harapan kami juga kepada Pak Ketua untuk mengarahkan dan membimbing kami karena kami juga di daerah-daerah ini ada banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan dalam hal-hal ini, terutama nanti untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan, baik nanti dalam kegiatan untuk audiensi maupun nanti juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang akan kami lakukan. Harapan besar kami dari Pak Ketua untuk mengarahkan dan memberikan berupa petua-petua supaya kami nanti di Kabupaten Nias ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Jadi mungkin tidak terlalu panjang lebar yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Harapan kami Bapak dan Ibu juga boleh mengikuti dan mengindahkan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya ucapkan bagi kita semuanya salam. Belum. Nah, sekarang kita masuk pada bimbingan dan arahan oleh Bapak Ketua Eliezer Subakti MPD. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih buat sambutannya. Terima kasih buat kesediaannya untuk kita boleh sama-sama bergabung di dalam Google Meet ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berjerih payah begitu ya untuk menyiapkan ini semuanya. Walaupun dalam kehadiran masih sangat minim, tapi saya dengan percaya bahwa bila kita semuanya sama-sama bergandengan tangan, maka sebuah pekerjaan itu akan pasti lebih ringan lagi untuk kita kerjakan dan tujuan kita bersama pasti akan kita dapatkan, gitu ya. Nah, Shalom, Yahobu.
Jauh. Ya, Jauh, Pak. ya, ya. Oke, baik. Nah, kemarin itu sudah ada perwakilan dari Kabupaten Nias, ya, kepengurusan di DPW, Provinsi Sumatera Utara. Nah, terima kasih buat Bapak sudah boleh ikut hadir juga dalam Zoom ini dan menggerakkan teman-teman juga. Nah, saya tidak akan panjang lebar, ya. Saya ingin intinya saja. Yang pertama dulu mengenai Perdisi ini adalah wadah kita, ya, wadah organisasi, khususnya guru pendidikan agama Kristen, ya, yang ada di Indonesia. Dan ini penggagasnya adalah Pak Yusa sebagai ketua umum dan rekan-rekan lainnya. Nah, yang ada di Surabaya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah wadah kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat ataupun dan lain sebagainya begitu ya. Terkhusus dalam hal juga dalam pengembangan kompetensi kita sebagai guru pendidikan agama Kristen dan sebagai tempat kita guru-guru agama untuk boleh saling melayani satu dengan yang lain. Nah, jadi oleh berbagai macam bentuk masalah-masalah yang kita hadapi sebagai guru pendidikan agama Kristen, maka organisasi ini dibentuk oleh beliau. Nah, kami pun kepengurusan Perdisi di Provinsi Sumatera Utara ini baru juga kemarin sekitar bulan 3 atau bulan 4 kemarin ya, saya kurang ingat lagi ya, sekitar itu masih baru juga kita. Tapi karena begitu banyaknya masalah-masalah kita sebagai guru agama, maka perlulah kita aspirasikan lewat wadah ini, perlu kita komunikasikan begitu. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa semua rekan-rekan ini kita semuanya tidak ada yang membimbing atau mengarahkan atau mewadahi, gitu ya, mewadahi sehingga informasi-informasi kurang sekali kita dapatkan. Sehingga banyak yang ketinggalan informasi dan lain sebagainya, ya. Padahal KKG MGMP memang sudah dibuat oleh Kementerian Agama, tetapi pada kenyataannya banyak memang yang tidak jalan, begitu ya, yang tidak jalan karena mungkin nggak tahu apa maknanya dari KKG itu atau MGMP atau dan lain sebagainya, ya mungkin banyak alasan-alasan sehingga informasi kadang minim kita dapatkan. Nah, untuk itu inilah wadah kita untuk bisa berbagi informasi, saling bekerja sama dengan yang lainnya, saling membantu yang banyak di tempat ini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menyampaikan masalah-masalah organisasi, masalah-masalah guru pendidikan agama Kristen khususnya yang ada di Kabupaten Nias, maka perlu adanya perwakilan, ya, perwakilan ataupun pengurus begitu ya, pengurus yang akan mewakili Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena organisasi kita ini sudah terdaftar di negara ini, jelas Kemenkumhamnya dan lain sebagainya, sudah jelas di Provinsi Sumatera Utara juga kami kemarin sudah menyelesaikan administrasi dan sudah terdaftar di Provinsi Sumatera Utara dan bisa melaksanakan kegiatan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini kita hendaknya membentuk kepengurusan, ya, kepengurusan untuk mewakili suara teman-teman yang ada di daerah, begitu ya, untuk mewakili apa harapan-harapan, masalah-masalah yang teman-teman hadapi di lapangan, ya, baik mengenai PPG, baik mengenai P3K, baik mengenai pelatihan dan kompetensi, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, inilah yang akan mewadahi organisasi ini, pengurus ini. Nah, untuk itu mari bekerja sama. Kita ini saya ingatkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk kita melayani selain organisasi gereja kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, selain kita sebagai guru pendidikan agama Kristen,
inilah tempat kita juga, ladang kita juga untuk melayani satu dengan yang lain. Makanya saya berharap juga untuk para pengurus nanti yang akan dipilih bisa memahami ini. Sehingga kalaupun ada persoalan di lapangan dengan teman-teman dan lain sebagainya, jangan diambil pusing, tapi eh, kita boleh menjalin komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Jangan semena-mena kita misalkan mengeluarkan, ya ini pengurusnya nantinya, mengeluarkan teman yang memang nggak sepaham dengan kita dari grup, misalnya contoh, salah satu contoh. Nah, kita sifatnya merangkul semuanya. Berbeda pendapat itu boleh, bisa saja, tapi kita harus bisa bersatu. Karena kelemahan kita, salah satu, ya, untuk kita beragama Kristen ini, satu kelemahan kita kurang bisa bersatu. Ya, kadang lewat bahasa dan sebagainya wajar. Kenapa? Karena kita beragam, ya, dominasi tempat tinggal juga, daerah, budaya dan sebagainya. Nah, ini harus kita boleh saling memahami satu dengan yang lain sehingga kita tidak bisa dipecah belah oleh siapapun. Dan kita ini harus seperti cita-cita Tuhan Yesus, yaitu satu tubuh Kristus. Nah, banyak perbedaan di antara kita, tapi kita harus bisa tetap satu. Nah, untuk itu, saran saya, rangkulah semua teman-teman, walaupun belum ada di dalam grup, kabarilah teman-teman, dimanapun berada, minimal teman-teman Bapak Ibu yang kenal, begitu ya. Undang mereka untuk masuk dalam grup, sehingga mereka tidak ketinggalan informasi. Kenapa? Supaya tidak ada lagi nanti dari guru pendidikan agama Kristen ini yang ketinggalan, ya, ketinggalan informasi, pelatihan apa segala macam, dan ini nantinya akan terus berkelanjutan sampai dengan generasi kita seterusnya. Nah, untuk itu supaya kita selesaikan bersama dan percepatan juga bisa kita dapatkan. Nah, untuk itu kita mohon kerjasamanya sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Nias, sehingga teman-teman guru pendidikan agama Kristen dirangkul semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Saya lanjutkan kembali untuk Ibu moderator supaya melanjutkan kepemilihan kepengurusan yang ada di Kabupaten Nias. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yahobu. Yahobu. Tidak kedengaran Ibu Lase, udah di mute. Oke, terima kasih. Ini ya arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Dan sekarang kami membuka sesi pertama yaitu tanya jawab. Ya, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan semua memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Ya, kami persilahkan kepada rekan-rekan semua siapa yang mau memberikan pertanyaan. Itu Ibu Adilina Gia itu sudah angkat tangan. Ibu Adilina Gia sudah angkat tangan itu. Pada orangnya. Iya, Ibu, mana? Oh, udah turun tangan dia. Mungkin salah pencet tadi itu. Jadi begini Pak, saya mau bertanya sama Bapak ini. Ya, siap. Sama Pak Elias Bupati. Itu dalam kepengurusan ini sebenarnya apa hal penting yang harus kami lakukan nanti ke depan ini? Ini kan bukan hanya satu sekolah, ini sekolah SD, SMP, SMK. Dan kemungkinan kalau sekiranya sudah jadi nanti kepengurusan kita ini, apalagi hal penting ke depannya yang perlu kita lakukan dalam kepengurusan PPGI ini. Dan kemudian kemarin kan saya sudah pernah bertanya sama Bapak soal pembentukan komunitas ya, komunitas belajar khususnya
khususnya di contohnya di SD, karena saya di SD jadi saya khususkan dulu di SD. Terus kemarin Bapak bilang itu harus meminta persetujuan daripada pengawas dari Depak. Dan ternyata ketika saya datang di Depak, itu Pak Zebua bilang saya nggak bisa bertanggung jawab soal itu untuk mengeluarkan SK. Jadi katanya memang kita sudah bentuk komunitas untuk Kabupaten Nias di jurusan 4 ini. Tapi masih belum ada pemanggilan. Kenapa? Karena dananya belum ada. Saya bilang, kok pakai dana Pak? Kalau sekiranya Bapak memanggil kami dalam pembentukan komunitas ini. Katanya itu wajib ada. Halo? Dananya. Kenapa? Karena sudah ada bagi-bagiannya dalam pembentukan komunitas ini. Sehingga saya pulang dengan nggak ada istilah jawaban apapun, dan sampai sekarang saya masih berjuang. Bahkan saya sudah daftarkan komunitas untuk guru agama Kristen khususnya SD di PMM ya. Tapi masih belum banyak yang lihat. Mungkin bertahap itu. Jadi itu aja yang perlu saya tanyakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dengan suara saya, Pak, jelas ya? Oke, baik. Dengar, Pak, dengar. Dalam hal kepengurusan ini nantinya memang ada prioritas yang utama, dan ada juga nanti program kerja panjang dan pendek. Nah, ini kan tergantung kepengurusan mau bawa kemana nanti, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini yang harus kita usahakan dulu yaitu tentang PPG ini, Pak, tentang PPG dan P3K. Mungkin kalau di Kabupaten Nias ada yang masih kuotanya tidak terbuka untuk guru agama, misalnya. Nah, ini diperjuangkan juga, ya. Artinya walaupun misalkan Bapak, Ibu yang sudah ada hadir pada hari ini sudah menjadi ASN, tapi kita harus buka mata kita kepada teman-teman kita yang belum, ya, yang belum menjadi ASN P3K ataupun PNS. Nah, jadi makanya saya awali tadi bahwa ini komunitas kita ini sebagai pelayanan kita juga. Ya, pelayanan kita. Kenapa? Harus kita sama-sama bekerja sama, Pak. Karena selama ini, Pak, tanpa ada forum atau organisasi yang menyuarakan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah itu menganggap oh aman-aman saja, begitu ya Pak. Nah, misalnya guru pendidikan agama Kristen, oh aman, tidak adanya, ataupun sedikit adanya yang dibutuhkan di situ dan lain sebagainya. Jadi tidak menjadi perhatian kepala daerah lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi, banyak di antara kita menjadi guru honorer contohnya misalkan. Ya. Nah untuk mengatasi itu semuanya, maka ada wadah perwakilan daripada setiap kabupaten kota untuk menyampaikan suara. Kenapa? Karena begini, supaya misalkan nanti ada anak-anak kita yang kita lahirkan, ya, yang kita lahirkan mau jadi guru agama kembali, sama seperti kita. Puji Tuhan kalau mereka punya talenta, mereka mau kita didik, puji Tuhan. Nah, kalau kita tidak suarakan, maka akhirnya generasi kita nanti akan mengalami hal yang sama dengan kita. Apakah kita masih mau seperti itu? Kan tidak, kan begitu. Nah, untuk itu kita membuka jalan lewat wadah ini untuk memutus, ya, masalah-masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, supaya generasi kita selanjutnya tidak mengalami hal yang sama. Ini poin pentingnya, Pak. Tidak mengalami hal yang sama seperti kita. Nah, sehingga anak-anak kita, generasi-generasi kita, penuh kita nantinya tidak mengalami hal yang sama. Mereka bisa, kalau mau jadi guru agama, gampang, sudah ada, ya, sudah terbuka formasinya dan sebagainya. Ini salah satu contoh, misalkan dalam hal kepegawaian, pekerjaan dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah misalkan mengenai PPG ini tadi. Nah, ada yang belum PPG, puji Tuhan, Pak, siapa tadi Pak, teman kita, salah satu teman kita
sudah PPG, puji Tuhan sudah dipanggil. Ya. Rekan-rekan kita yang lain bagaimana? Dan kita sendiri bagaimana? Nah ini juga menjadi perhatian kita. Kalau tidak ada yang menyampaikan hal ini kepada pemerintah, maka sampai sepanjang masa, ya ada yang sampai pensiun Pak, tidak sertifikasi, sudah pensiun dia, nggak pernah sertifikasi, mengetap sertifikasi. Kenapa? Ini sudah kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai sekarang ini kita sendiri ada yang sudah 12 tahun, ada yang 20 tahun, 35 tahun bahkan sudah mengajar, tapi tidak mengetap yang namanya jenjang sertifikasi. Ya. Nah ini bukan hanya khusus untuk di pegawai negeri saja, enggak. Honor pun harusnya bisa mengetap itu. Yang di yayasan pun atau swasta pun harusnya bisa mengetap itu. Nah, dan bagaimana jalannya? Tentunya harus ada wadah untuk menampung itu semua, untuk supaya menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Loh ini loh kami ditinggalkan, diabaikan. Kami ini didiskriminasi. Ya, kami ini tidak menetap program-program yang dilahirkan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah. Nah, disitulah kita bersuara. Inilah gunanya wadah ini, Bapak. Karena kenapa? Karena kalau kami di Kota Medan sudah sejak tahun 2021 sudah mulai itu membentuk forum. Kenapa? Karena banyak memang di antara kita saja Pak, sampai sekarang ini salah satu contoh informasi tentang penggunaan simpatika ada sampai sekarang ini sudah berpuluh tahun, tapi akun simpatikanya nggak ada Pak. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa dipanggil? Bagaimana kita bisa menikmati program pemerintah kalau tidak ada yang menyuarakan ini? Nah, inilah wadah kita bersama untuk supaya selanjutnya kita bisa sama-sama saling melayani di tempat ini lewat organisasi ini. Ya, kepengurusan nantinya di Kabupaten Nias. Ya, sehingga tidak ada lagi kita dengar di lapangan teman-teman kita yang menderita yang gajinya 200 bahkan nggak bergaji, atau anak-anak kita yang di Kabupaten Nias tidak ada yang mengajar agama. Ini menjadi perhatian kita semuanya, ya. Ini menjadi perhatian kita sehingga adanya organisasi ini terbentuk oleh karena masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang nggak bisa kita semuanya harapkan Pak Kementerian Agama melakukan ini karena mereka punya keterbatasan. Sedangkan komunitas wadah kita ini adalah independen, ya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh lembaga apapun, ya. Tetapi kita harus bisa mengikuti undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia ini, khususnya di pemerintah daerah kita masing-masing. Nah, untuk itu ke depan selesai nanti PPG dan sebagainya masih banyak yang harus bisa kita lakukan. Bikin program-program. Nah, apakah kita bisa bekerja sama dengan pihak luar? Bisa saja dari Kabupaten Nias misalnya para pengusaha dan lain sebagainya untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Bisa saja. Atau menyampaikan proposal misalnya kan tadi seperti Pak Bapak tadi pergi ke di Kementerian Dinas ya Dinas Kemenak ya Kemenak ya ya ke Depak ya. Mereka berbicara selalu anggaran, nggak ada anggaran kita untuk membentuk ini dan sebagainya ya. Nah kita pun sendiri organisasi memang belum ada sampai saat ini anggaran kita. Nah melalui organisasi yang dibentuk nanti oleh Kabupaten Nias kita bisa mengusulkan ya proposal untuk supaya pemerintah daerah bisa membantu kita dalam hal apa, misalkan kegiatan kerohanian untuk siswa-siswi, kegiatan pembinaan kerohanian untuk guru-guru, lalu untuk apalagi misalkan ada pewalangan, bencana alam dan lain sebagainya, ya kita bisa menampung itu semuanya, kita hadir. Makanya saya katakan tempat ini wadah kita bukan hanya di gereja untuk tempat kita melayani, di wadah ini juga kita melayani. Begitu Pak. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang akan kita dapat nantinya dulu, jangan. Tidak usah Pak. Karena Tuhan pasti melihat apa yang kita kerjakan. Makanya kami pun di DPW, kami nggak
ada minta sesuatu kepada teman-teman semuanya di daerah, nggak ada. Ya, dana kami usahakan sendiri bagaimana ini mengenai pendataan ini kemarin pun banyak yang belum masuk, ada yang salah ketik dan lain sebagainya. Ya, memang ini nggak mudah, tapi inilah tempat kita untuk melayani. Begitu Pak. Jadi ke depan pun ya ini harus tetap berjalan dalam membangun apa namanya pendidikan agama Kristen di Kabupaten Nias sehingga lebih maju lagi. Mungkin itu Pak. Lalu mengenai yang Bapak katakan tadi mengenai komunitas ya Pak ya, komunitas ya ini pun Yep. mungkin ini maksudnya komunitas KKG atau bagaimana Pak? KKG FGMP atau Iya Pak, bagaimana? komunitas belajar SD, komunitas belajar SD. Ya, komunitas belajar di SD, ruang lingkupnya apa ini? Ruang lingkupnya sekolah sendiri atau ruang lingkup kecamatan Sekolah, atau sekolah. bagaimana? Sekolah. Ya, kalau untuk Ruang lingkup kecamatan Pak, khusus. berarti KKG kecamatan begitu Pak ya? KKG kecamatan, Iya, KKG iya. Guru Pendidikan Agama Kristen begitu ya? Oke baik. Nah, memang pemerintah pusat dari Kementerian Agama, baik itu Kanwil, menyampaikan untuk supaya mengaktifkan KKG masing-masing di kabupaten kota masing-masing, menjalankan KKG atau MGMP kalau SMP SMA begitu ya. Nah, ini sudah ada surat edarannya, udah lama begitu ya. Mungkin dalam hal pelaksanaannya para kasih kita ini kurang paham dan lain sebagainya. Saya kurang mengerti lah di mana miskomunikasinya. Seharusnya kasih itu lah yang membuka jalan, mewadahi kita untuk membuka KKG yang ada di kabupaten kita masing-masing, khususnya misalnya di kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini, misalnya. Ya, mereka yang mewadahi, ya, mereka yang meng-SK-kan, karena sudah ada apa namanya surat edaran itu sudah lama, surat edaran untuk membuat pembentukan KKG kabupaten kota masing-masing sudah lama dan meng-SK-kan orang bapak ibu yang ada di sana. Setelah itu bapak ibu dilantik di SK-kan lewat komunitas itu tadi, maka bapak ibu antarkan itu SK, daftarkan itu di dinas pendidikan atau di kalau yang tingkat provinsinya di tingkat provinsi Sumatera Utara ya SMA gitu ya. Nah, itu biasanya begitu. Nah, sehingga nanti admin SIM PKB-nya itu admin SIM PKB nanti Pak di komunitas belajar ya. Admin SIM PKB nanti akan memasukkan data-data teman-teman di SIM PKB sebagai komunitas belajar yang ada di SIM PKB. Begitu dia tahapannya Pak, yang kami kerjakan kemarin di Kota Medan tahun 2021 ya, tahun 2021. Nah, sehingga kita bisa terdaftar di sana dan apa namanya? Karena kan kita sebagian ini mengajar di sekolah negeri punya pemerintah, bukan sekolah kemenang. Ada juga memang yang di sekolah kemenang begitu. Tapi kita yang di sekolah negeri ini wajib data kita harus ada jelas di sana Pak, di Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang apa dasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, wajib melalui apa SIM PKB, Dapodik itu terkoneksi dengan SIM PKB, sedangkan Simpatika tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi. Nah, sehingga akhirnya apa? Pemerintah daerah menganggap bahwa guru agama nggak dibutuhkan di sana, sehingga nggak dibuka lagi formasi untuk apa? Untuk sekolah-sekolah negeri kabupaten kita masing-masing. Kenapa? Karena memang nggak ada datanya di situ. Nah, ini berbicara data. Makanya saya selalu anjurkan kepada teman-teman, data kita itu harus jelas dulu. Ya, masing-masing kita harus perjelas dari SIM PKB karena ini aplikasi banyak sekali, tapi tidak satu apa namanya satu arah dia bersama-sama yang mana tak tahu kita yang mana harus yang kita kerjakan. Tapi semuanya data kita harus ada di sana, baik itu Simpatika, SIM PKB, ya, Dapodik, ya, di sekolah negeri ya, baik itu swasta maupun di negeri mengajarnya itu semuanya harus lengkap data-data kita.
Ibu. Ya, itu mungkin untuk tanggapan daripada pertanyaan Bapak tadi, sehingga kita bisa lanjutkan kembali. Terima kasih, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Silakan diserahkan kepada moderator sehingga bisa membantu. Bu Moderator, Blasi. Oke, sedikit saya tanggapi ya. Jadi setelah saya dengarkan juga apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwasanya kita di sini harus bisa saling merangkul, diskusikan bersama agar apa yang menjadi keluhan kita ini bisa secepatnya sampai ke Pemerintah. DPR provinsi pusat ya. Jadi mungkin saja dari kita juga harus segeranya berjumpa dengan para pimpinan kita yang dari daerah, ya dari setiap daerah kabupaten, sehingga nantinya data-data kita ini akan segera dikirim ke DPR Provinsi Sumut. Ya Pak. Ya. Jadi rencana kita untuk hari ini dulu, bagaimana keluhan kita ini, harapan kita ini untuk tahun 2024 ini agar bisa terpanggil, ya, agar bisa terpanggil untuk mengikuti pendidikan PPG. Nah, mungkin tadi langkah-langkahnya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, dan sekarang tujuan kita, marilah kita membentuk siapa saja yang menjadi pengurus-pengurusnya, ya. Jadi mungkin nanti ada waktunya di ruang diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Januari Lase. Dan kalau ada juga pertanyaan serta tanggapan yang lain daripada rekan-rekan semua, tidak dibatasi pertanyaan di sini. Ini untuk kebutuhan kita bersama, ya. Jangan nanti kalau sudah keluar dari Zoom baru berpikir ini tadi saya kurang tahu bagaimana ini ya kan. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu, ya, selagi ada waktu Bapak Ketua kita, maka kita memberikan apa yang menjadi, ya, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, ya, kepada Bapak Ketua. Ya, kami Saya mau bertanya sekali lagi sama Pak Ketua ini. Kita khususnya di agama Kristen ini kan ada dua Pak, ada Katolik dan ada BNKP ya, Kristen Protestan. Apakah dalam pembentukan kepengurusan ini mereka juga ada Pak? Karena saya lihat di sini tadi ada teman saya Katolik katanya itu hanya untuk Kristen protes aja ya. Saya bilang enggak, ini sama kita semua. Kita orang Kristen, masa dibeda-bedakan? Jadi tolong dulu dikasih pemahaman soal itu Pak. Kayaknya masih ada yang belum jelasin. Ya. Oke, baik. Memang gimana ya? Kalau untuk rekan-rekan kita di Katolik, memang dari wadah kita ini memang belum ada Pak, karena memang ini khusus kita guru pendidikan agama Kristen Protestan. Oh iya. Ya, karena kami juga sempat berbicara dengan kasih Dimas Kristen Katolik yang ada di tingkat provinsi. Sempat kami mengajak beliau, kemarin kan ada foto itu ya, kami share di grup. Yeah. Ya, kami kunjungan di sana, sempat kami berjumpa, kami berdiskusi bagaimana Pak, ayo Pak kita gerak bersama, kami katakan dengan pengurus yang lain, supaya kita guru agama ini diperhatikan oleh pemerintah, khususnya kita yang minoritas dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk itu maka kita ayo Pak bergandengan tangan dan sebagainya. Namun mereka memang belum ada pergerakan. Ya, teman-teman khususnya di Katolik. Inilah kadang memang yang kita sayangkan begitu ya. Bukan hanya dengan kita saja, agama misalnya Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu belum ada organisasi seperti ini. Tetapi kalau untuk guru agama Islam itu sudah ada Pak.
Itu makanya mereka banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena melalui wadah mereka. Akpai istilah namanya itu, Akpai. Itu udah dari tahun 2019 atau 2018 itu Pak mereka. Sehingga eh, peningkatan mutu pendidikan untuk guru pendidik agama Islam itu lebih maju selangkah daripada kita. Jadi untuk itu inilah kesempatan kita, waktu kita, wadah yang tepat untuk kita bergerak bersama untuk supaya kita ini bisa diperhatikan oleh pemerintah lewat program-program pemerintah yang pemerintah lakukan, begitu ya. Terkhusus untuk sosialisasi guru penggerak kemarin untuk guru agama Islam sudah ada sosialisasinya. Sedangkan kita masih kalau di pusat bilang apa itu guru penggerak? Itu bukan program kami dan sebagainya, masih ada alasan seperti itu. Padahal yang guru agama Islam sudah sosialisasi supaya guru-gurunya itu bisa mendaftar guru penggerak dan lain sebagainya. Nah ini Pak, ini salah satu. Jadi artinya kita ketinggalan langkah. Nah, jadi kalaupun ada teman-teman Katolik yang ada di Kabupaten Nias, janganlah kita menutup informasi bagi mereka. Kita dorong juga mereka untuk membentuk wadah mereka sendiri, begitu Pak. Ya, kasihan juga mereka, kasihan. Ya, kita harus ada belas rasa kasihan kita kepada orang lain walaupun tidak sedogma dengan kita, misalnya atau seagama dengan kita dan sebagainya. Tapi itulah dia Pak. Ya, bukti daripada pelayanan kita tadi bukan hanya untuk kita saja, tapi kita bisa melayani keluar. Kita bisa kasih informasi, kalian bentuk, sama-sama berjuang kita lewat wadah kita masing-masing. Gitu. Itu Pak. Mungkin yang boleh. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, bila ada pertanyaan lagi bisa ya kami persilakan ya Bapak Ibu ya. Ada Pak dari sini. Ya, silakan Ibu, silakan Bu. Ada Pak beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga ya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu. Saya rasa ini bukan ini kita batasi dulu ini untuk kita khusus guru-guru agama Kristen. Pertanyaan saya Pak, untuk ikut di komunitas ini, di wadah ini, apakah diperbolehkan untuk seluruh Bapak dan Ibu guru agama Kristen di Kabupaten Nias? Karena di sekolah saya Pak baru saya sendiri yang bergabung di grup ini. Kalau misalnya diperbolehkan, maka saya juga bisa mengajak kawan-kawan yang lain, baik yang sudah P3K maupun juga yang GTT. Jadi itu pertanyaan saya Pak yang mohon di. Ya, memang untuk link admin grup memang masih kami yang megang. Kenapa? Karena kepengurusannya belum ada. Jadi kami nggak bisa menyerahkan sebagai admin di sana kalau belum terbentuk kepengurusannya. Teman-teman boleh dimasukkan lewat link grup itu. Nanti saya share kembali link grupnya untuk Kabupaten Nias. Untuk non ASN baik itu di swasta maupun di sini, untuk ASN baik itu P3K dan PNS semuanya masukkan saja ke grup karena kita satu wadah, begitu, satu wadah Ibu. Jadi tidak apa-apa, sampaikan kepada teman-teman baik itu di tingkat SD, SLB mungkin ada kalau ada SLB, baru itu SMP, SMA, SMK sederajat. Nah ini biar mereka masuk di dalam grup kita sehingga mereka juga bisa ikut terdata nantinya. Jangan lagi nanti ada yang mengeluh, aduh, kan kasihan kita melihat teman-teman kita yang tinggal. Saya sendiri melihat di grup itu tadi banyak yang rupa-rupanya yang belum masuk dalam data. Padahal kita nanti rencana mau audiensi dengan salah satu kasus yang mewadahi kita kemarin yang saya sampaikan ya. Dia anggota DPR, kebetulan beliau juga adalah seorang Kristen dan tentu beliau membuka jalan bagi kita untuk supaya menjembatani kita berbicara kepada pemerintah. Karena beliau itu anggota DPR provinsi. Nah, kita sampai
memohon begitu ya kepada beliau sehingga menjembatani kita. Nah ini nantinya kalau kita sudah sampaikan ke DPR nanti kita akan diundang untuk RDP. RDP itu rapat dengar pendapat. Nanti di sana akan diundang dari pihak Kementerian Pendidikan, Didasmen atau provinsi maupun dari Kementerian Agama, Kanwil, khususnya tingkat provinsi. Nah, itu nanti dipanggil di ruang paripurna untuk kami menyampaikan data-data kita, Bapak Ibu, masalah-masalah kita. Nah, begitu juga nantinya yang akan dikerjakan oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Nias, di daerah. Di daerah juga harus disuarakan supaya selaras dia. Nanti kami sampaikan data di DPR Provinsi Sumatera Utara, tapi di Kabupaten Nias misalnya tidak ada suara yang sampai ke DPR yang ada di Kabupaten Nias. Nanti mereka bertanya, ini kami nggak ada ini dapat informasi masalah mengenai guru pendidikan agama yang Kabupaten Nias. Nah ini bagaimana kami bisa menjawabnya? Kami bilang nanti ini datanya loh Pak dan sebagainya. Tapi kami belum ada sampai sekarang. Bagaimana nanti kita menjawab? Nah, untuk itu maka kami juga mendorong selalu agar teman-teman di Kabupaten Nias atau di daerah-daerah lain supaya membentuk kepengurusan supaya menyuarakan hal yang sama di tingkat daerah begitu. Nah, kami nanti di tingkat provinsi, maka beliau katakan nanti kami bawa ini ke tingkat pusat. Di tingkat pusat ini nanti akan diundang itu kementerian terkait. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, makanya saya sampaikan selalu, ayo bergerak bersama-sama. Kenapa kami sampaikan? Bukan hanya sekedar ucapan saja, tidak. Tapi memang proses perjalanan itu, birokrasi itu seperti itu. Dan itu yang kami hadapi di dalam memperjuangkan aspirasi kita ini bersama. Jadi bukan hanya sekedar kami sampaikan, begitu udah begitu saja, enggak, karena ini informasi penting untuk kita supaya sampai kepada pusat karena memang tahapannya seperti itu. Nah jadi salah satu tuntutan kita juga apa, kita hendaknya di bawah satu naungan saja supaya kita diperhatikan. Kalau dua naungan kita dibola-bolakan, kamu ke sana ke dinas pendidikan, dari dinas pendidikan bilang kalian di Kementerian Agama, tidak ada lagi yang bisa memperhatikan kita, khususnya guru pendidikan agama Kristen yang diangkat atau mengajar di pemerintah daerah, sekolah pemerintah daerah. Kalau tadinya khusus guru agama yang di bawah naungan Kementerian Agama, seperti SMPTK misalkan, itu kan di bawah Kementerian Agama, mereka diperhatikan, tidak ada mereka itu ditinggalkan untuk misalkan pemanggilan PPG misalkan. Mereka diprioritaskan karena memang mereka di bawah langsung naungan Kementerian Agama. Nah kita ini yang bertanggung jawab siapa? Sekolahnya punya pemerintah daerah, negeri yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah kalau sekarang ini, ya kan? Nah, lalu pembinaannya di Kementerian Agama. Apa nggak repot kita? Inilah masalah yang terjadi di lapangan. Nah, untuk itu inilah yang harus kita perjuangkan bersama dari tingkat daerah, kami dari tingkat provinsi, nanti ketua umum kita Pak Yuta dan sekretaris umum Pak Lukas nanti yang memperjuangkan di tingkat pusat. Jadi begitu dia Pak. Ibu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Minta bantu juga Bu Jebwa agar nanti kami digabungkan ke grup komunitas ya Bu untuk SD. Halo Ibu Jebwa. Kalau untuk grup komunitas untuk SD, kami sebelum bergabung kami SMP. Oh SMP. Ya, tahun kemarin saya di komunitas SMP, tapi saya kan mengajarnya di SD. Ya, nah, Ibu nanti yang ada komunitas SD ya minta bantu ya Bapak Ibu ya. Ini juga Pak termasuk pertanyaan kami lagi. Kami punya MGMP untuk SMP, tapi sampai hari ini kami tidak tahu wadah kami itu yang mana, karena sampai hari ini juga kami belum dipertemukan dan lain sebagainya. Jadi apa tidak berkesalahan untuk perdiksi ini nantinya kalau diikutkan di grup ini pengawas khusus guru agama Kristen. Kalau di SMP, kalau tidak salah pengawasnya Ibu Nur Zepua ya.
kalau tidak salah ya. Jadi biar ibu-ibu itu juga atau bapak-bapak pengawas itu juga tahu perkembangan seperti ini. Terakhir kami hubungi kemarin ibu pengawas di SMP dan katanya untuk PPG ini mereka tidak tahu menahu soal PPG ini. Jadi alangkah baiknya juga saya rasa kalau supaya Bapak Ibu pengawas baik SD, SMP mereka digabungkan juga untuk paling tidaklah kepengurusan perdiksi ini supaya ada juga yang mendukung kita nanti Bapak dan Ibu guru. Jadi termasuk ini Pak tadi kami memang punya MGMP khusus SMP, tapi sampai saat ini puji Tuhan masih kami meraba-raba lah, tidak tahu kemana arahnya, kemana ujungnya. Jadi mungkin juga satu bahan pertimbangan ya untuk kita dan mohon juga nanti kepada Bapak Eliezer bagaimana kalau sekali lagi kalau misalnya kita gabungkan Bapak dan Ibu pengawas baik SD, SMP juga, supaya mereka nanti juga ikut bertanggung jawab untuk kegiatan kita ini. Demikian Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Kalau untuk pergerakan memang itu tergantung pengawas. Harusnya memang mereka harus terjun lapangan. Lewat KKG ini mereka yang mengaktifkan, begitu. Per Sampai pengawas hari ini belum Pak. masing-masing. Ya, sampai hari ini, ya kita lihat sendiri kan. Kalau kami di Kota Medan, kami gebrak dulu Pak, dulu Bu. Kami datang kemarin, kenapa? Melalui pendataan yang ada di PKB. Akhirnya apa? Ketahuanlah semuanya bahwa mereka hanya laporan fiktif aja, tidak ada terjun ke lapangan. Nah, tidak ada terjun ke lapangan sehingga nggak aktif KKG-nya. Bagaimana menjalankannya? Ini kan KKG MGMP ini ranah kementerian, ranah Kementerian Agama, ranah Dinas Kristen Kabupaten Kota masing-masing, dan bukan ranah kita, tidak. Ya, ini ranah mereka yang bertanggung jawab atas itu. Tapi buktinya apa? Mereka hanya laporan fiktif saja dan sebagainya. Ya. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, adanya wadah ini nanti di kabupaten kota kita masing-masing akan mendorong itu semuanya, pasti. Artinya begini, tak perlu kita masukkan itu pengawas ini nanti. Nanti gini, ada intervensi nanti di dalamnya. Kita ini bersifat independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya, oleh siapapun itu, pengawas dan sebagainya tidak, karena kita legalitas kita lengkap, begitu ya. Jadi kita independen, nah berdiri sendiri. Jadi masukan saya khusus untuk teman-teman yang ada di di Kabupaten Nias, gabungkan saja semuanya untuk pengawas itu seperti itu ya nanti. Mereka nggak akan mau tahu itu. Mereka nggak akan mau tahu Bapak Ibu. Mau kita tanya bagaimana P3K, PPG, ataupun simpati kasih kita sendiri saja mereka nggak tahu menahu. Ya. Jadi untuk itu yang mendorong itu kita. Ya, kita lewat organisasi ini nanti pasti ya terngiang-ngiang Pak, boleh nanti pengurus menyampaikan Pak, KKG selama ini kok nggak berjalan di kabupaten kota kita ya, khususnya kami misalkan di tingkat kecamatan ini nggak pernah kami pelaksanaan turun lapangan, nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat teman kami saja, nggak pernah, nggak saling kenal kami, padahal satu daerah gitu ya. Boleh nanti disampaikan kepada kasihnya, boleh silakan ya. Sehingga nanti mereka pasti bergerak itu. Nah, begitu. Jadi itulah memang kelemahan kita di Kementerian Agama, orang-orang yang menduduki jabatan, onum-onumnya begitu ya, onum-onum kita sampaikan bahwa mereka nggak peduli. Yang harusnya peduli kita. Jadi jangan harap mereka peduli bagi kita, tetapi kita peduli bagi diri kita sendiri, peduli bagi teman-teman kita, peduli bagi anak cucu kita nanti. Jadi inilah gunanya wadah ini Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nanti selanjutnya silakan. Baik.
Sedikit saya tanggapi ya pertanyaan dari Ibu Zebua. Ya Ibu, jadi kemarin juga tahun berapa ini? Di bulan-bulan 4 ya kemarin ya tahun 2024 ini juga sudah sempat pengawas datang dari Depak ya. Jadi melihat bagaimana kualitas kami sebagai guru agama ya dalam mengajar anak-anak di kelas. Tetapi mereka hanya melihat itu saja ya dan mengarahkan serta membimbing kami dalam proses pembelajaran. Dan sembari juga mereka melihat kami, memantau bagaimana kualitas kami pada saat itu, maka saya bertanya kepada salah satu pengawas, Bu, ini loh kami Bu sudah pretest, tapi belum terpanggil PPG sampai saat ini. Nah, jadi tanggapan dari Ibu itu sendiri, iya Bu, kurang tahu juga kami bagaimana dari pusatnya, ya gitu kan. Didoakan saja lah Bu, biar nanti tahun depan jadi salah satu Ibu terpanggil ya, katanya gitu. Jadi sampai sekarang juga kita sudah menunggu-nunggu dan mudah-mudahan lah tahun ini ya kan, tahun ini kita bisa terpanggil semua Bapak Ibu yang dari Kabupaten Nias ya. Karena saya lihat-lihat juga juga kok ya lewat pretest kita berharap ya, kita berdoa kepada Tuhan ya, selalu bergumul ya tiap pagi dan malam ya, dan setiap waktu 19 kepada Tuhan kita serahkan sama Dia, sama Tuhan, biar semua pergumulan kita ini ya bisa terkabulkan. Ya, mungkin sih itu aja sih Bu. Nggak ada yang bisa maksudnya kalau untuk dari pengawas kita sendiri, mereka tidak bisa menggerakkan ya atau mengarahkan kita untuk hal capaian kita ke PPG ini. Betul tadi kata Bapak Ketua ya, mereka tidak mau tahu gitu. Mereka hanya tahu bagaimana kualitas kita saat mengajar di dalam kelas, itu saja. Tapi untuk yang namanya PPG ini, untuk kebutuhan kita, mereka juga itu tidak tahu Bu ya. Mereka tidak mau tahu memang. Jadi sekarang kita harus bergerak ya, bergerak sendiri dengan komunitas ini nanti atau dengan pertemuan ini, mungkin kita bisa buat sesuatu yang istimewa ya di tahun ini ya, untuk kita Bapak Ibu guru yang baik yang sudah praktis dan juga yang belum terpanggil, yang belum ikut praktis ya, itu harapan kita ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin saja ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, kami persilakan ya. Ibu moderator, biar saya tanggapi sedikit. Iya Pak. Kalau bisa, mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu tidak ada lagi, tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita langsung membentuk kepengurusan sambil Pak Ketua juga bisa menyaksikan dan juga ada Pak Sekretaris di sana. Jadi bisa kita adakan pemilihan kepengurusan. Jadi kepengurusan ini boleh juga di grup ini dan boleh juga kita usulkan siapa teman-teman yang pertama dulu kita lihat orang yang vokal dulu, artinya ada keberanian. Karena saya lihat seperti Pak Yanuari Lase itu juga ada vokal dan ada keberanian juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan ya boleh, artinya kita boleh memilih siapa kepengurusan. Jadi kalau saya sarankan lebih baik kita adakan pemilihan kepengurusan sehingga nanti yang lain-lain ada bagian-bagian yang lain juga ada yang dikirim Pak Ketua tadi itu nanti mungkin bisa menyusul nanti kalau seandainya hari ini tidak sempat. Jadi alangkah baiknya yang kepengurusan inti dulu yang bisa kita pilih supaya nanti Pak Ketua juga bisa menentukan nanti dan bisa juga menjadikan admin di dalam grup kita ini. Jadi itu aja dulu saran dari saya. Terima kasih. Baiklah, baik Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Bapak Martinus Sura ya, bahwa kita sudah bisa lanjut ke sesi keduanya untuk mana ini? Memilih siapa saja yang menjadi pengurus-pengurus daripada
DPW untuk Kabupaten Nias ya, Bapak Ibu ya. Baik. Saya dulu punya pendapat di sini, Ibu Moderator. Iya Pak. Dalam pembentukan kepengurusan ini jangan hanya tertuju untuk SD, tapi kita bagi ya dari SD, SMP, SMA, SMK. Karena ini kan Iya, kabupaten ini. Nah, jadi menurut saya di sini ada Bapak Martin Sura ini biasa datang sama pejabat ini. Oh. Dan ini juga seorang pendeta, Bapak Martin Sura pendeta itu. Jadi banyak teman-temannya yang dari pejabat ini. Jadi kalau saya mungkin kurang cocok karena kenapa? Apalagi saya di pedalaman, bertemu Zoe jadi agak susah. Iya, Palase. Terima kasih Palase. Di kota. Dan saya yakin Bapak Martinus ini walaupun seperti ini bentuknya, saya yakin ini temannya itu banyak itu. Apalagi di kota sana dia ada itu, di arah Gigo sana. Nah, jadi mungkin ini hanya satu pendapat ya. Jadi kita kalau sekiranya kita mau pilih, kita mulai dari ambil dari SD, SMP, SMA, jadi merata semua ada bagi-bagian. Terima kasih Bu. Pendapatnya Pak. Baiklah Ya, Bapak Ibu. saya sebentar, saya mau mengingatkan kembali untuk yang di tingkat DPW, kepengurusan DPW, mungkin biarlah untuk di tingkat DPW, gitu ya, sehingga ada kepengurusan lagi nanti di tingkat kabupaten. Gitu. Nah, kalaupun misalnya dari tingkat DPW mau turun, misalnya dalam arti nggak usah di DPW lah, tapi di kepengurusan kabupaten kota saja, itu pun nggak apa-apa. Itu tergantung pribadi Bapak Ibu ya, sebagai pengurus DPW. Nah ini supaya semuanya punya andil di dalamnya, gitu ya. Karena nanti kami pun dalam melantik ada yang mewakili nanti di daerah untuk melantik langsung dari DPW kepengurusan begitu. Itu makanya ada perwakilan-perwakilan dari setiap kabupaten kota sebagai pengurus DPW, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jadi begitu dia, ya. Oke Bapak Ibu, silakan lanjutkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk sesi kedua. Dan sebelumnya dulu kita minta pendapat dari Bapak ini ya, Bapak Sekum ya. Pak Sekum sudah hadir di ruang Zoom kita ini ya. Kita juga mau minta pendapat dari Bapak Sekum dan kami persilakan kepada Bapak. Salam ya Bu. Yahoo Pak. Yahoo Pak Jembatan. Yahoo Pak Martin. Mohon maaf karena saya sudah telat lama sekali karena ada bincang-bincang dengan kepala sekolah tentang kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi memang intinya kepengurusan untuk di Kabupaten Nias seperti yang dikatakan oleh Bapak Januari itu baik adanya dan segeralah dibentuk secara merata dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Dan yang berada di posisi DPW kiranya juga dapat menjadi perwakilan daripada DPW berdiskusi. Nah, jadi arah tujuan organisasi kita ini adalah untuk menyatukan persepsi kita, pendapat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, tadi saya sedikit mendengar memang satu hal yang sangat sedih kita mendengar ada MGMP, tetapi tidak terlaksana kegiatan-kegiatan itu. Kalau kami di Kota Medan itu berjalan dengan baik. Walaupun kadang-kadang ada juga sih yang tidak aktif di beberapa kecamatan. Tapi hampir semualah berjalan dengan baik. Tapi bagaimana dengan di daerah? Nah, organisasi ini nantinya
bisa menjadi wadah bagi kita untuk berbagi informasi penting menyangkut tentang PPG tadi, menyangkut tentang guru-guru yang sudah lama mengabdi tapi kenapa tidak dipanggil untuk mengikuti PPG. Kemudian yang sudah lulus administrasi tapi tidak dipanggil-panggil. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri kalau secara individu kita tidak bisa. Harus kita bergandengan tangan. Dengan kehadiran Bapak Ibu guru, teman-teman yang ada di Kabupaten Nias, hati kami gembira apabila segera terbentuklah kepengurusan, sehingga tujuan-tujuan kita itu dengan kita bisa bekerja sama, ada kawan-kawan kita, ada mitra kita, hal itu bisa menambah wawasan kita. Nah, contohnya seperti kami kemarin hari Minggu, kami sudah berjumpa dengan Pak Beni Siotang, salah satu anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Gerindra. Jadi beliau memberikan saran-saran, arahan-arahan. Karena bagaimanapun supaya kita tahu apa-apa saja aturan-aturan pemerintah itu, kan banyak kita nggak tahu tuh. Nah, sedangkan pengawas kita, contohnya di Kabupaten Nias, ya belum tentu datang nanti 1 bulan sekali itu ke sekolah. Bisa jadi nggak datang mereka. Nah, seperti itu. Dengan alasan jauh. Dengan alasan operasionalnya nggak ada. Jadi, sama-sama tahulah kita di dalam hati kita bagaimana. Nah, jadi organisasi ini, seperti yang sudah dijelaskan dari awal oleh Bapak Ketua kita, mungkin saja, organisasi kita ini sudah sah di Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami sudah daftarkan tanda lapor ke Kesbangpol, sehingga kegiatan-kegiatan kita ini resmi. Apabila kita mengadakan sesuatu hal, kegiatan kita ini tidak dianggap ilegal. Artinya tidak ada masalah dengan hukum. Kegiatan-kegiatan kita ini. Jadi organisasi ini adalah wadah bagi kita bersama-sama Bapak Ibu. Jangan takut. Kalau kita bisa bekerja sama dengan MDMP atau guru, kita bisa bekerja sama. Apa yang menjadi kebutuhan kita di sana? Contoh, kita ini kan saat ini mengerjakan PMM. Nah, kita butuh sertifikat misalnya. Kita bisa ada melalui Perdiski ini. Sebab Bapak Ketua kita sudah mendaftarkan Perdiski ini ke PMM. Sehingga kita di sana bisa melakukan berbagai kegiatan. Kan misalnya kita membutuhkan apa di sana. Nah, gitu. Nah, hanya dana apakah 10.000 kah untuk sertifikatnya atau 20.000 kah? Karena kan bagaimanapun narasumbernya nanti kita akan undang tuh. Nah, karena 10.000, 20.000 kan tidak terlalu sulit bagi kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi organisasi ini juga menampung semua guru-guru, kan begitu. Nah, kalau bisa pun digandeng teman kita yang beragama Katolik. Karena kalau kita katakan kita Protestan tapi Katolik tidak terlibat juga di dalamnya, nah sepertinya pincang kan gitu. Mohon maaf Pak Rocky, mohon maaf. Kalau untuk Katolik memang kemarin dengan Pak Yusa belum ada pembahasan mengenai itu. Karena memang kita ini berdiri khusus guru-guru pendidik Protestan Indonesia. Tapi kalau ke depan mungkin nanti wadah kita ini bisa juga sebagai wadah dari teman-teman Katolik. Nah, itu nanti akan mungkin dibincangkan kembali oleh beliau. Ya, maksudnya Pak, untuk supaya ada mitra kita, kawan kita. Nah, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak kita tadi, bagaimana dengan Katolik kan begitu. Nah, bisa saja kita saling bertukar informasi. Kenapa? Kementerian kita satu, berbeda dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga. Karena seperti
guru kita yang mapel mata pelajaran olahraga, mereka saja bisa langsung masuk ke PPG di bawah naungan Kemendikbud. Sementara kita gimana? Nah, jadi kita memang perlu berbagi informasi dan kita semua rangkullah teman-teman kita, karena tidak bisa kita untuk apa? Untuk berjalan sendiri. Kita harus tahu aturan yang ada. Itu sebabnya saya sangat mendorong sekali bagi Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian di sana yang ada di Kabupaten Nias, segeralah bentuklah organisasi kita di sana. Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan DPW itu menjadi lebih ringan. Nah, ini dalam waktu dekat ini kami akan surat rekomendasi kami ini akan serahkan itu kepada Bapak salah satu anggota dewan tadi yang saya sudah sebutkan tadi, supaya apa? Supaya nanti bisa didorong untuk fraksi di mana komisi-komisi itu bisa menyatakan itu ke Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, dan doakanlah supaya perjuangan kita di sini bisa kita semuanya bisa merasakannya lah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu guru yang boleh saya sampaikan. Dengan adanya Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Nias, supaya apa? Supaya kita bisa bergotong royong mengatasi masalah kita yang kita hadapi bersama. Demikian dari saya, Bu Sri. Oh, Bu. Suaranya Bu Sri. Suaranya, Bu. Oke, maaf Terima ya. kasih, Bu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya, atas pendapat yang Bapak sampaikan kepada kami semua. Sangat bermanfaat ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk untuk sesi pembentukan pengurus-pengurus ini DPW Prediksi Kabupaten Nias, dan kita mulai dari Bapak Martinus Sura. Ya, baik. Ya, oke. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih juga Pak Ketua dan begitu juga Pak Sekretaris Umum dari Provinsi Sumatera Utara. Dalam kepengurusan ketua tadi disampaikan oleh Pak Yanuari Lase dan diusulkan atas nama saya sendiri tadi ya di situ. Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman teman-teman, karena yang pertama dulu saya sudah terpanggil di PPG ini, jadi apakah nanti tidak berkesalahan. Dan yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, walaupun nanti misalnya saya juga tidak terpilih nanti dalam kegiatan ini, tidak apa-apa. Artinya saya selalu mensupport dan saya selalu menghadiri semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di Kabupaten Nias. Jadi Pak Lase, artinya mungkin kalau saya jangan dipilih lah gitu, karena mungkin ada kesibukan yang lain. Tapi kalau memang juga teman-teman juga sangat mengharapkan untuk bisa bergandengan tangan, ya saya artinya saya bisa terima karena kegiatan ini saya dukung betul, ya saya dukung betul kegiatan ini. Nah, jadi alangkah baiknya juga kalau seandainya teman-teman yang belum terpanggil lah yang menjadi kepengurusan dalam kegiatan ini. Itu menurut saya tadi Pak saya. Izin Pak Martin. Ya, iya Pak Cendata. Kalau tentang Bapak sudah dipanggil PPG, puji Tuhan. Tetapi dengan Bapak masuk dalam organisasi itu tidak ada sangkut pautnya Pak dengan kesertaan Bapak PPG. Tidak ada Pak. Karena ini kan sebuah wadah yang memang
tidak ada benturannya dengan PPG. Sebab itu kan kuliahnya kita. Nah itu dia Pak. Boleh, pikir- boleh. Nah, saya pikir seperti itu Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Sekretaris. Mungkin saya sependapat dengan Bapak Sekum ya. Kalau tidak ada satu pautnya juga dengan Bapak terpanggil PPG, maka jadi halangan bagi kita untuk jadi pengurus ya, Pak ya. Jadi lebih baik juga tentunya karena udah pengalaman kan Bapak juga udah jadi salah satu pengurus di DPW ini ya, Provinsi Pusat ya. Ya Provinsi Pusat ya kan. Jadi kami lebih berharap juga lah agar Bapak juga menjadi bagian daripada pengurus ini nanti. Ya justru dengan itunya Bapak di PPG, ya Pak, justru dengan itunya Bapak di PPG, Pak Elijah pun bisa minta bagaimana materi-materi PPG itu, dan kami bisa meminta sama Bapak. Bukankah begitu? Pak Rocky, jangan mengintervensi. biarlah beliau dan teman-teman yang lain memilih, gitu aja ya. Jangan mengintervensi. Kemudian beliau dan teman-teman yang lain, silakan. Martinus, Sore ya. Ya, silakan. Serahkan Bapak Yanuari Lase ya. Nah, jadi Halo, Pak. oke. Sama saya Bu ya. Iya. Nah, oke. Jadi baik, terima kasih. Tadi ada saran dari Pak Sekum bahwa itu tidak terpengaruh dengan kegiatan PPG. Jadi saya katakan tadi sekali lagi bahwa saya selalu mendukung kegiatan ini, dan kalau memang teman-teman sepakat untuk mendukung kegiatan ini, dan saya akan berterima kasih. Dan saya sarankan juga kalau boleh semua yang hadir di dalam grup ini dulu, itulah yang menjadi kepengurusan inti di dalam prediksi Kabupaten Yasin ini. Jadi saya sarankan kita yang hadir hari ini dulu. Jadi itu menurut saya. Silakan diteruskan. Oke ya, Bapak Martinus dulu ya, termasuk ya. Dan bagaimana Bapak Ibu selanjutnya, Bapak Yanuari Lase juga menurut saya bisa ya. Di mananya itu Bu? Tempatnya di mana tuh? Anggota aja. Hah? Wakil atau sekretaris lah juga Pak bisa. Ini kalau sekretaris susah kalau pegang komputer ini. Saya udah nanti Nah, kelamaan ini kelasnya ini aduh. Sebentar. Mungkin ditampilkan aja di dalam di Word begitu supaya semua bisa melihat namanya, lalu dari sekolah mana gitu ya, tingkat mana, SD atau SMP begitu. Iya, Pak. Diketikkan aja langsung dia Bu di Word, ditampilkan di biar semuanya nampak. Pak Lase. Izin Pak Lase. Iya Pak, ya Pak. Kalau saran dari saya, namanya sekretaris kan, kalau masalah komputer itu, saya pun nggak begitu begitu paham. Tinggal ada pulpen dan kertas, selesainya itu Pak. Ya itu dia, itu. Sebagai pemimpinnya. Ini ada ini Bapak Erlin baru ini. Cocok itu sekretaris itu. Palase aja lah. Kalau saya nanti jadi anggota. Jangan, kita semua bukan anggota di sini. Ini semua kepengurusan inti. Iya. Bapak dulu lah. Kan pedalaman sekali loh Pak. Di gunung ini, Somlemele ini, jauh sekali dari kota. Ya, kalau saya kasih saran, kalau bisa kita langsung tunjuk aja sebagai ketua tadi sebagai Pak Martinus Hura,
Ya menurut saran saya kalau sekretaris Bapak Yanuari Lase, mungkin langsung Ibu Lase juga yang jadi bendahara kalau memang ada bendahara kepengurusannya. Sehingga kami yang sudah bergabung yang lain, artinya bisa jadi anggota lah ya. Artinya kita sama-sama nanti eh, selalu mendukung kegiatan ini. Bila ada pun pertemuan nanti ya kita tetap hadir. Seandainya kalau memang tidak sibuk sekali, ya. Itu saran saya, Bu Moderator. Iya Pak, lanjut aja dulu ya Pak. Nah, oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Erlin Waruhu. Artinya karena teman-teman sudah sepakat untuk memilih saya dan wakil saya ini saya minta Ibu Jebua ini di sana. Ada Ibu Jebua, Ibu Liber, wakil ketuanya. Izin Dari Dangawi itu Pak Ura kan, dekat kan rumah Bapak. Udah dekat itu, udah pas itu. Nah, kemudian sekretaris tadi Pak Lase, ada wakil sekretarisnya itu siapa yang tidak nampak sama saya ini ya? Ada 2 orang lagi nih. Pak Petrus kayaknya, Petrus Ndoro itu. Pak Petrus ya, siapa lagi yang M satu lagi itu? Ada Bu Lindawati. Ibu Waru juga, Ibu Martatina ada. Bu Lindawati ada itu. Ibu Kristina. Ya, Ibu Kristina ya, Hulu. Itu bisa jadi wakil sekretaris dan Ibu Linda, Ibu Sri tadi itu sebagai bendahara dan wakil bendaharanya itu bisa di Lindawati Janroto. Karena ini juga menyangkut setiap kecamatan ini. Ada Ibu Jebua ini dari Babelato, saya dari Danegawong, Iya. Pak Erlin Waruhu dari Somele-Mele, Dari Yanuari Lase dari Hiliduho, Hiliduho Pelas ya? Iya. Ya, dari Hiliduho, Ibu Sri dari mana itu Bu? Dari Gido. Ya, itu ibu kota itu. Ibu kota. Nah, kemudian Ibu Lindawati dari Sungai Adu. Kemudian Ibu Kristina juga dari Sungai Adu. Nah, jadi artinya sudah hampir terpenuhi khususnya kita yang hadir di kelompok ini dulu. Jadi bagaimana? Apakah kita sepakat ya biar nanti kita atur waktu untuk bisa adakan pertemuan dan kita bisa kontak teman-teman kita yang lain gitu. Ada Pak dari sini Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih dulu pembentukan kepengurusan untuk Perkiksi ini khusus Kabupaten S ya. Hanya saja Pak, apa tidak memungkinkan bila mana kita mengadakan pertemuan sekali lagi berhubung kita di grup sekitar 50 orang lah. Sedangkan yang hadir untuk Zoom ini hanya sekitar 8 orang. Itu pun sudah termasuk Bapak-bapak ketua dan Sekum. Jadi, saya rasa tidak menjangkau seluruh Bapak dan Ibu guru. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika seandainya kita buat Zoom sekali lagi supaya banyaklah peserta kita dan bukan kita ini saja nanti yang ini ikut bergabung. Artinya kita dengarkan juga pendapat dari Bapak dan guru yang lain. Yang pertama Pak, yang kedua berhubung karena wilayah kami sangat jauh dari ibu kota kecamatan. Jadi kami ini Pak para ibu-ibu banyak pekerjaan. Jadi alangkah baiknya lah jika seandainya bisa ya Pak ya, para bapak-bapak saja yang jadi pengurus intinya. Kami nanti yang mendukung dari belakang, yang menyokong dari belakang sehingga kegiatan ini berlangsung. Jadi menurut saya begitu Pak. Ini mengingat ya Pak ya, betul apa yang dibilang Bapak Yanuari tadi, betul juga apa yang dibilang Bapak Martinus. Biasanya yang untuk kepengurusan ini yang vokal lah, yang vokal. Artinya yang punya banyak juga kenalan-kenalan di luar sana. Jadi mungkin kami tidak bisa menjangkau hal-hal itu. Jadi
alangkah baiknya kalau yang bapak-bapak lah yang lebih cenderung di sini kami boleh nanti menjadi anggota-anggotanya, tidak masalah. Kami tetap mendukung kok Pak, gitu. Ya, betul. Izin Bu Liber, Bu Cibua. Ya Pak. Nah, kalau masalah itu Pak, jaringan. Jaringan ya. Mungkin Pak, mungkin jaringan. Mungkin begini aja supaya lebih cepat. Maksudnya begini, nggak apa-apa dulu. Ini kan sudah diinformasikan kepada teman-teman yang ada di grup supaya mengikuti Zoom ini. Namun mereka mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Artinya keputusan yang sudah ada dimuat lewat grup ini, mereka juga harus bisa terima. Kenapa? Karena mereka tidak hadir, tidak mengikuti, begitu ya. Jadi supaya lebih cepat maksudnya pembentukan ini, nantinya baru di Zoom yang kedua akan ditambahkan lagi, dipilih lagi teman-teman yang belum masuk dalam kepengurusan, maka akan dibuatkan lagi Zoom berikutnya begitu. Jadi setiap pertemuan itu memang teman-teman yang di grup itu harusnya bisa mengikuti sehingga hasil keputusannya ini bisa dilaksanakan secara bersama. Namun mungkin karena ada kegiatan kesibukan yang lainnya, jadi mereka mau tidak mau memang harus menyetujui hasil daripada pertemuan hari ini karena biar bagaimanapun mereka tidak ikut. Nah, begitu mungkin teman-teman. Tapi nantinya dalam Zoom berikutnya akan dipilih lagi, harus adakan lagi Zoom berikutnya, dipilih lagi untuk kepengurusan tambahan yang lain sehingga semuanya bisa terjaring dengan baik. Mungkin itu saja masukan saya. Terima kasih. Silakan Pak Janrato, apa tadi yang mau sampaikan? Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Ketua. Jadi makanya Ibu Jebua artinya jangan dulu ditolak. Karena kenapa? Bagaimanapun kalau kita laksanakan juga Zoom berikutnya, mungkin kita juga seperti ini aja banyaknya nanti. Jadi kalau seandainya sudah terbentuk kepengurusan yang sekarang, maka kita bisa tinggal melengkapi dan memenuhi setiap kepengurusan yang lain yang tidak terpenuhi oleh karena tidak hadir pada hari ini. Nah, jadi nanti nama-nama yang sudah ada di daftar tadi ada kurang lebih 50 berapa tadi Bu Lase ya? Ada 54 ya? 50-an Pak, 50-an ya. Ya, 50-an. Jadi mungkin nanti teman-teman itu nanti akan tercover juga di bidang-bidang yang lain nanti sebagai bahan sama kita juga untuk melaksanakan audiensi. Nanti kalau kita adakan audiensi nanti kita punya modal, ada SK, ada dasar kita dan ada juga kepengurusan yang sudah terbentuk. Nah, sehingga saya rasa tidak terlalu berat sekali Bu Jebua untuk jabatan sebagai wakil ketua. Ibu juga udah ada di kota kecamatan Babelaton ya. Jadi bisa juga diandalkan lah untuk bisa bergabung di situ di sebagai kepengurusan inti dan yang lain juga yang sudah ada di sini jangan lagi ditolak kepengurusannya supaya pengurus inti dulu lengkap itu, baru nanti kita adakan pertemuan berikutnya kita akan memilih siapa koordinator masing-masing yang telah dikirim oleh Pak Ketua dari Sumatera Utara tadi. Jadi itu menurut saya. Jadi jangan lagi ada penolakan lah istilahnya. Terima kasih. Bapak Ibu, benar sekali yang disampaikan oleh Bapak. izin saya berbicara Pak. Harapan saya bisalah dalam waktu dekat ini berbicara nanti pengurus inti untuk melengkapi kepengurusan dan segeralah tanggal berapa di tempat mana supaya contoh surat-surat izin penggunaan tempat bisa saya kirim nanti. Kemudian istilahnya saya pulang kampung lah
kalau ada diizinkan nanti waktunya, saya bisa ikut serta dalam pelantikan. Iya, betul itu. Baik, Pak. Boleh Pak Sekretaris. boleh. Baiklah, Pak. Ya, kalau memungkinkan nanti Pak Eliezer datang juga kita ke sana, Pak. Iya. boleh. Kami menunggu di Pulau Nias, Pak. Iya. Kalau bisa itu ya kan pelantikannya di hari Sabtu ya kan. Hari Jumat kami berangkat dari sini. Oke, Pak. Baik, Ya, Bapak boleh. Ibu, saya sangat sependapat dengan Bapak Ketua, baik juga Bapak Martinus Sura. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja apa yang menjadi pembahasan kita, topik pembahasan kita hari ini ya. Karena kalau kita buat pertemuan untuk selanjutnya, saya rasa rekan-rekan kita yang lain juga pada nggak ada waktunya lagi ya. Ya, mungkin ini pun beberapa orang ya, kita tunggu-tunggu udah jam berapa dari tadi kan, karena kesibukan. Jadi kita lanjutkan saja Bapak Ibu, dan kita persingkat juga waktunya, kita percepat karena mengingat juga udah mulai ini terbenam mataharinya ya. Iya, udah mulai terbenam. Baik, Oke, lanjut aja Bu, lanjut. calon tadi ya, pertama tadi ya Bapak Martinus Sura sebagai ketua ya, udah sah itu ya, sah? Sah. Nah, oke, wakil Ibu Liber Jebua. Sah. Sah. Oke, sekretarisnya Pak, siapa tadi nih sekretarisnya? Bapak Yanuari Lase. Yanuari Lase. Oke, sah ya Pak ya. Wakilnya siapa Pak? Kalau bisa ibu sendirilah. Itu Ah, Ibu Sri sebagai bendahara. Iya, tadi Jangan, saya Pak. bendahara ya. Wakil bendahara. Oh. Oh, ini Ibu Martatina Warula. Ini. Nah, iya. Sebagai Dulu lah. wakil Tadi sekretaris. yang diunjuk tadi itu kan Pak Erlin, baru bendaharanya Ibu Sri. Yang lainnya anggota. Oh, Pak Erlin tadi ya, Pak Erlin. Ya, Iya. Erwin ya. Sebagai sekretaris Baru ya. bendaharanya Ibu Sri Haliman. Oke, Ibu. Untuk wakil bendahara juga nggak ada ya? Nggak usah, cukup aja itu. Ada Untuk tadi. yang dibagikan tadi ada wakil bendahara ya Bapak Ibu ya? Ya, Ada. ada. Bendawati tadi. Bendahara. Kita lengkapi saja dulu, ada wakil bendahara. Itu tadi siapa ya? Ibu Kristina atau siapa tadi itu yang apa? Atau Ibu Marsatina tadi itu ya? Saya Ibu tadi Kristina aja. kalau Ibu Kristina. Iya, Ibu Kristina. Buat bagi peta ibu-ibu boleh. Iya. ini ya. Siapa tadi wakil bendahara Pak? Ibu Linda ya? Atau Ibu Martatina siapa? Ini saya yang dipilih, tapi kalau boleh yang lain lah. Kenapa? Oh, Ibu tadi Ibu Linda tadi ya. Oh, Ibu Linda. Oh ya. Ibu Linda. Oh dia, Ibu Linda. Ya. Berarti pas ya itu Ibu Linda ya. Oke, Ya, kita ya. saksikan bersama-sama ya. Saya sebutkan kembali ya Bapak Ibu nama-namanya ya. Oke. Ketua Bapak Martinus Sura. Sah? Sah. Wakil Ketua Bapak Ibu Liber Jebua. Sah? Sah. Sekretaris Bapak Yanuar Lase. Sah? Sah. Wakil Sekretaris Bapak Erlin Waru. Sah? Ya. Sah. Bendahara saya sendiri ya. Sah. Wakil bendahara Ibu Linda Zandroto. Sah. Pas. Kita ketuk. Oke. Disahkan aja semua Bu, disahkan semua. Disahkan lah semua. Oke, mantap. Ya, acara selanjutnya sama Ibu Lase ya. Baik, apa acara selanjutnya ya, acara penutupan ya. Nggak ada lagi ruang diskusi ya Bapak Yanuar Lase ya. Nggak ada lagi, Bu. Udah siap. Baiklah, mengingat waktu juga matahari sudah mulai ini ya terbenam. Ya jadi
kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ini saja mungkin yang menjadi pembahasan kita hari ini, dan segala apapun yang menjadi tujuan kita baik dari topik pembahasan kita tadinya, biarlah sukses ya. Sukses tahun ini, bukan hanya untuk tahun ini, bahkan tahun selanjutnya ya. Kita semangat, kita sama-sama merangkul dan sama-sama bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan Bapak Sekum, dan begitu juga Bapak dan Ibu lainnya ya. Baik, itu saja mungkin yang menjadi kata penutup, atau ada yang dari yang lainnya kami persilakan ya. Kalau ada tambah-tambahan nggak apa-apa ya. Bapak sebelum kita bubar dulu Ibu, kita mau ujung minggu depan atau berapa hari lagi? Oke. Jadi grup lah Pak. Ya. Ya. Oke. Informasi di grup aja. Ya. Baik. Jadi waktunya kapan? Apakah dalam minggu ini atau minggu depan atau sore minggu? Menurut saya sih alangkah lebih baiknya lebih cepat, itu lebih baik. Itu zoomnya jangan di bawah jam 14 lagi, kalau bisa 19.30 itu biasanya orang sudah nongol di dalam rumah itu. Boleh. Nanti zoomnya nanti akan menyusul, nanti diinformasikan dari kepengurusan inti, dan yang disampaikan oleh Ibu Baru lebih cepat lebih bagus, biar nanti kalau boleh nanti kita adakan pertemuan tatap muka. Pak, baiklah Bapak Ibu, sudah dengar semuanya, bahwa informasi selanjutnya untuk Zoom berikutnya kita akan informasikan ke grup ya, lewat grup kita Kabupaten Nias. Dan mungkin itu saja yang menjadi penutup dari kita, dan kita tutup juga dari lewat doa juga ya, dan kita juga serahkan kepada Tuhan apa yang sudah menjadi topik pembahasan kita hari ini. Biar Tuhan memberkati ya Bapak Ibu ya. Dan kami minta salah seorang Bapak Ibu ya, siapa maunya di sini? Ya ibu-ibu, kalau boleh lagi. Tadi kan Ibu lebih bercedua sudah ya. Ibu Marta Tina lah, Ibu Marta Tina. Apa ini? Berdoa. Penutup Ibu, doa penutup. Oke, baik. Mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus yang baik, kami sembah di dalam nama-Mu. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu telah menyertai kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan di mana pertemuan melalui Zoom tentang rencana pembentukan tim prediksi di khususnya Kabupaten Nias. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan kami dalam melaksanakan Zoom pada saat ini, yaitu keluhan kami sebagai guru-guru agama di naungan Kementerian Agama. Kami memiliki keluhan, kami rindu, dan kami juga sama seperti teman-teman kami guru yang lain bisa terpanggil di PPG dalam jabatan 2024 ini. Tuhan, itu semua hanya kerinduan dan harapan kami. Tapi kami percaya, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut bercampur tangan dalam setiap kerinduan dan harapan kami ini. Dan melalui juga pembentukan tim prediksi di Kabupaten Nias ini, Tuhan mampukan dan Tuhan berkati, terlebih-lebih mulai dari ketua kami Pak Eliezer dan Pak Sekum. Tuhan memberkati mereka, terlebih-lebih mereka mendukung kami untuk bisa bergerak, untuk bisa ada yang menunjang kami, yang bisa mendukung kami untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami di pemerintahan pusat. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan tim yang telah terbentuk di Kabupaten Nias, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, anugerahkan hikmat yang luar biasa bagi mereka saat mereka menghadapi pemerintahan Kabupaten Nias. Semoga pemerintahan Kabupaten Nias memiliki hati yang luluh dan mendukung kami dan menyuarakan keluhan kami di pemerintahan pusat. Terima kasih Tuhan pertemuan yang kami lakukan pada sore hari ini. Dalam ketidaksempurnaan Tuhan, Engkau memaklumi kami dan setiap kerinduan harapan kami ke depan, dan biarlah Tuhan bercampur tangan untuk menolong. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saugala buat Bapak Ibu guru yang ada di sana. Selamat. Ya, salam Pak
Sekretaris. Shalom Pak Ya. Sugeng, oke. Shalom semua. Pak Ketua, terima kasih. Pak Ketua, Selamat Ketua, sore. Terima kasih. semuanya ya Pak Manajer, Ketua. terima kasih Pak Sekum, terima kasih. Semoga Kabupaten Nias bisa diperhatikan ya. Di screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang belum masuk di Saya grup Kabupaten Nias supaya diundang untuk masuk di Kabupaten Nias sehingga saya teman-teman screen bisa ada sebentar ya. Ya. Jangan Pak, keluar sebentar saja. siap-siap kita nanti pergi ke Nias Pak Elijer. Ya, Boleh Pak, boleh. Iya. Sekaligus kita mau nengok Gelo Pak, Gelo. Boleh. Ah, Oke, Oke. saya ini Oke. dulu ya Pak. Ibu. Terima kasih. Ya, Salam ya. Terima kasih ya sekali lagi Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekretaris. Ibu Lase juga terima kasih. iya Pak, oke, dah. Ya, Halo, ya Bu.